kuliah untuk pemandu. Silakan. Pimpinan perangkat daerah, para direktur BUMD lingkup pemerintah dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2025. Untuk itu berkenan mengambil tempat di depan pimpinan DPRD Kota oleh pihak pertama, Wali Kota Kupang, Bapak Dr. Christian Widodo. Selanjutnya pihak kedua oleh Ketua DPRD Kota Kupang, Bapak Richard E. Oja. Selanjutnya Wakil Ketua 1 DPRD Kota Kupang, Bapak Jabir Marawa. Selanjutnya Wakil Ketua 2 DPRD Kota Kupang, Bapak Yeskialu Yesto. Mari kita berikan aplaus yang pengambilan gambar bersama. Pengambilan gambar selesai. Selanjutnya berkenan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara penandatanganan Acara dengan sangat baik. Jalan selesainya penandatanganan hari ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara rapat paripurna. Untuk itu dalam memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, rapat paripurna ke-8 saya nyatakan ditutup dengan resmi. Selanjutnya kita akan bertemu besok untuk paripurna penyampaian komentar nota keuangan, rangkaian perubahan APBD tahun anggaran. Ya, itu bagus. Jadi teman-teman DPRD menyampaikan saran, masukan itu bagus sekali. Memang rencana kita pemerintah pun seperti itu. Sabuak itu pilot project saja pertama awal. Tapi nanti ada sabuak-sabuak baru. Ada sabuak 2.0, 3.0, 4.0 dan seterusnya. Ini sore ini ada yang seperti sabuak nanti mau saya resmikan namanya Flotia. Flotia itu di Timur Raya. Ya, di Timur Raya itu salah satu new sabuak. Jadi di situ nanti ada UMKM yang fokusnya di makanan. Ya, jadi itu nanti bukan hanya ruang untuk berjualan makanan, tapi di situ ruang berkreasi menghasilkan produk-produk terbaik untuk kota Kupang. Apakah itu hanya berlaku barang-barang itu atau setiap hari? Itu setiap hari. Kalau yang Flotia itu tadi saya baca setiap hari, dan kedepannya kalau bisa dia turun sampai ke kecamatan-kecamatan. Ya. Cukup baik kira-kira. Pak, terima kasih. Kita melihat konsentrasi pemerintah kota dengan adanya dinamika pengurangan pajak, dan itu dari provinsi ya, itu dari provinsi pengurangan option. Tapi kami lihat Pemkot masih tetap menjalankan semua program-program prioritas kepada masyarakat. Beasiswa berjalan aman itu, ya Pak Dekan, beasiswa aman. Untuk pembangunan sekolah-sekolah beres, aman itu. Untuk dana kesehatan, Pak Wali untuk dana pengamannya Pak Wali tetap taruh sesuai dengan Pak Wali punya janji. Dan kita melihat oke, untuk kubur gratis juga jalan. Ya kita lihat yang mendasar-mendasar saja, buat persampahan jalan. Dan kami rasa itu harus menjadi prioritas, dan sampai pada hari ini semua masih berjalan dengan baik dan aman. Mungkin yang perlu kita perhatikan nanti adalah ekstensifikasi dan intensifikasi terkait target-target PAD ke depan. Tapi jangan lupa ya, target PAD kali ini kalau kita tembus 293, kita juga baru pertama ini sepanjang sejarah Kota Kupang berdiri 200 lebih miliar. Ya Pak. Ya. Jadi itu target pertama juga, dan itu pencapaian.
Ya pasti ada kurang-kurang, ada yang belum maksimal, itu menjadi bahan evaluasi kita ke depan. Terkait Sabuak juga kita dukung. Sabuak itu kita lihat kenapa DPRD angkat, karena dilihat sebagai motor penggerak. Jadi tidak semua hanya oleh pemerintah yang buat. Bisa ada pihak ketiga yang buat, bisa bank-bank buat, bisa kelompok-kelompok masyarakat lakukan. Jadi Sabuak itu kita apresiasi program pemerintah yang menjadi motor penggerak. Hari ini semua mau buat UMKM. Kemarin saya lihat itu di hotel apa itu ada Takuju Market, itu ramai juga. Ya, ini menggerak, ini trigger. Jadi pemerintah itu tidak hanya pemerintah yang harus lakukan, tapi semua pihak kalau lakukan lebih baik lagi. Kalau bisa di kecamatan-kecamatan masyarakat yang melakukan, kita dukung dan support. Dan pemerintah jadi inisiatornya, Ya. itu kan penting sekali. Harus ada yang mulai. Harus ada yang mulai. Nanti setelah mulai kita biarkan yang lain buat sendiri. Ya. Oke. Ya, PBG itu kita DPRD akan bentuk panja. Setelah persidangan ini kita akan bentuk panja. Tadi saya sudah sampaikan ke Pak Wali untuk kita dari Pemkot akan buat tim khusus dan kami di DPRD akan bikin panja juga. Jadi kita akan mengawasi langsung. Kita akan mengawasi dan kita akan buat satu pengawasan langsung. Kita akan bentuk tim di DPRD mengawasi langsung bagaimana surat ini diurus. Bagaimana prosedur-prosedurnya sampai kita ikut sampai pada presentasinya, kita ikut sampai pada kunjungan lapangannya. Dan itu di DPRD kita sudah membuat rampungan. Dan kenapa baru hari ini? Karena ini baru waktunya, karena selama kami kemarin kita mengidentifikasi masalahnya dulu. Jadi kita baru 1 tahun ini menjabat, kita melihat ini merupakan satu masalah, dan kita akan bersama dengan pemerintah Kota Kupang untuk mengurus hal-hal ini, karena ini punya potensi pajak ke depan yang baik. Seberapa urgen Dewan melihat? Sangat urgent. Kalau untuk PBG sangat urgent, karena ini merupakan dokumen yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam pembangunannya, dan juga di dalam situ ada yang namanya sumber-sumber pendapatan daerah, sehingga kita akan coba untuk bersama dengan pemerintah. Bila perlu kita minta pendampingan dari BPK supaya kita langsung bersama-sama. Jadi ini benar-benar transparan dan semua pengolahan datanya bisa transparan, dan juga dalam pemanfaatan pendapatannya juga harus transparan. Sesegera mungkin. Kita selesaikan sidang ini dulu supaya program-program pemerintah bisa berjalan. Setelah itu kita bentuk panja. Yang dilihat poin urgensitas yang dilihat itu apa saja? Ya, pengurusan PBG harus lebih cepat, lebih efisien, lebih efektif, dan juga tidak tergantung begitu lama dan menyulitkan masyarakat. Dan juga menghilangkan masyarakat hari ini di luar ada yang bicara katanya sulit, katanya ada biaya-biaya yang biaya-biaya yang dikeluarkan tapi tidak jelas, mereka belum tahu mau kemana ya, saya juga belum tahu ya, tapi nanti di panja kita akan tahu. Oke. Terima kasih.